Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kali ini kelompok saya akan mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan keluarga dengan masalah penyakit kronis. Dari kami kelompok 3 dengan daftar nama yang pertama Norika Listiawati, Rizky Solihatul Huda, Septian Dinar Kartika Putra, dan Yuli Yulistiawati. Definisi: penyakit kronis merupakan jenis penyakit degeneratif yang berkembang atau bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama, yakni lebih dari 6 bulan. Orang yang menderita penyakit kronis cenderung memiliki tingkat kecemasan yang tinggi dan cenderung mengembangkan perasaan hopelessness dan helplessness karena berbagai macam pengobatan tidak dapat membantunya sembuh dari penyakit kronis. Pendapat dari Savino tahun 2006. Rasanya sakit yang diderita akan mengganggu aktivitasnya sehari-hari, tujuan dalam hidup, dan kualitas hidup. Pendapat dari Affleck et al. Dalam Savino tahun 2006. Etiologi: ada banyak faktor yang menyebabkan penyakit kronis dapat menjadi masalah kesehatan yang banyak ditemukan hampir di seluruh negara. Di antaranya kemajuan dalam bidang kedokteran modern yang telah mengarah pada menurunnya angka kematian dari penyakit infeksi dan kondisi serius lainnya. Nutrisi yang membaik dan peraturan yang mengatur keselamatan di tempat kerja yang telah memungkinkan orang hidup lebih lama, dan gaya hidup yang berkaitan dengan masyarakat modern yang telah meningkatkan insiden penyakit kronis. Pendapat dari Schmeitzer and Bar 2010. Lanjut ke manifestasi. Tanda penyakit kronis adalah biasanya penyebabnya yang tidak pasti, memiliki faktor resiko yang multiple, membutuhkan durasi yang lama, menyebabkan kerusakan fungsi atau ketidakmampuan, dan tidak dapat disembuhkan secara sempurna. Dapat dari Schmeitzer and Bar 2010. Fase penyakit kronik. Menurut Schmeitzer and Bar tahun 2010, ada 9 fase dalam penyakit kronis, yaitu sebagai berikut. 1. Fase pra-trajektori, 2. Fase trajektori, 3. Fase stabil, 4. Fase tidak stabil, 5. Fase akut, 6. Fase krisis, 7. Fase pulih, 8. Fase penurunan, dan 9. Fase kematian. Selanjutnya yaitu penata laksanaan. Kondisi kronis mempunyai ciri khas masalah penata laksana yang berbeda. Sebagai contohnya, banyak penyakit kronis berhubungan dengan gejala seperti nyeri dan keletihan. Penyakit kronis yang parah dan lanjut dapat menyebabkan kecacatan sampai tingkat tertentu, yang selanjutnya membatasi partisipasi individu dalam beraktivitas. Banyak penyakit kronis yang harus mendapatkan penata laksanaan teratur untuk menjaganya tetap terkontrol, seperti penyakit gagal ginjal kronis. Schmeitzer and Bar tahun 2008. Dampak penyakit kronis. Krea dampak yang dapat ditimbulkan dari penyakit kronik terhadap klien diantaranya adalah 1. Dampak psikologis, 2. Dampak somatik, 3. Dampak bagi keluarga. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan. Pengkajian keluarga data umum. Nama kepala keluarga: Tuan R, usia 54 tahun, pendidikan SMA sederajat, pekerjaan wirausaha, alamat Mekarsari. Komposisi keluarga. Tabel 1 komposisi keluarga. Riwayat keluarga sebelumnya. Tuan R menderita gagal ginjal, tapi keluarganya Tuan R dari pihak bapak atau ibu tidak ada yang menderita penyakit ginjal dan kanker. Pemeriksaan fisik. Tekanan darah
180/100 mmHg, nadi 97 kali, suhu 30 derajat Celcius, respirasi 24 kali per menit, berat badan 65 kg, tinggi badan 160 cm. Hasil laboratorium urinalisa, protein dalam kurung 3 lebih, nitrit plus leukosit 2 lebih. Diagnosa keperawatan: 1. Ansietas berhubungan dengan ketidakmampuan mengekspresikan perasaan. 2. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan penyakit yang dialami. 3. Harga diri rendah kronik berhubungan dengan persepsi kurang dihargai. Yang terakhir yaitu intervensi. Bisa dilihat intervensinya. Nomor diagnosa NOK. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 1x24 jam, diharapkan dengan kriteria hasil tingkat kecemasan kode 1211. Yang pertama, perasaan gelisah, distres, serangan panik. NIK, pengurangan kecemasan dengan kode 5820. 1. Menggunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. 2. Membantu klien untuk mengartikulasikan deskripsi yang realistis mengenai kejadian yang akan datang. 3. Menginstruksikan klien untuk menggunakan teknik relaksasi. Yang kedua, nomor diagnosa yang kedua, NOK. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan dengan kriteria hasil harga diri dengan kode 1205 dengan isi 1. Penerimaan terhadap keterbatasan diri, 2. Gambaran diri, 3. Tingkatan diri. NIK, peningkatan harga diri dengan kode 5400, memonitor pernyataan pasien mengenai harga diri rendah. 2. Menentukan kepercayaan diri pasien dalam hal penilaian diri. 3. Bantu pasien untuk menemukan penerimaan diri. Yang terakhir, nomor diagnosa ketiga. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan dengan kriteria hasil citra tubuh dengan kode 1200 dengan isi 1. Kepuasan dengan fungsi tubuh, 2. Penyesuaian terhadap perubahan status kesehatan, 3. Mempertahankan interaksi sosial. NIK, peningkatan citra tubuh dengan kode 5220. Yang pertama, menentukan harapan citra diri pasien didasarkan pada tahap perkembangan, membantu pasien untuk mendiskusikan perubahan atau bagian tubuh yang disebabkan adanya penyakit atau pembedahan dengan cara yang tepat. Ketiga, gunakan latihan membuka diri dengan kelompok remaja atau yang lain yang sangat berpengaruh. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.